Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kupas Kultur Pengantar Berbuka Puasa Majelis Tabligh Pimpinan Muhammadiyah Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kehidupan modern, yaitu anxiety, burnout, dan quarter life crisis dalam perspektif Islam. Bersama narasumber kita, Ustaz Fadlul Ahnaf MPD, telah bagaimana Islam memberikan solusi spiritual yang mendalam dan menenangkan jiwa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Oh iya, nggak terasa Ustaz, kita puasa udah dapat 16 hari. 16 hari ya. Iya. Baik, biar tidak lama-lama, kita mulai aja kupas kultum pengantar berbuka puasa PDM Kota Probolinggo. Oh iya Ustaz, saya mau bertanya, mengapa banyak orang yang mengalami kecemasan di era sekarang? Terus bagaimana Islam ini memandang hal ini Ustaz? Iya, jadi cemas itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah wajar. Karena kan mungkin istilahnya sekarang itu kan kita selalu update istilahnya. Jadi dikenal dengan anxiety atau kecemasan. Padahal sebenarnya cemas itu ketika kita itu ingin mengendalikan segala sesuatunya. Jadi kita ingin segala sesuatunya itu ada dalam genggaman kita, ada dalam wilayah kita. Kita perfeksionis istilahnya. Padahal pada dasarnya kan ada ranah yang mungkin tidak bisa kita jangkau tentang masa depan, tentang hal-hal yang memang di luar batas kemampuan diri kita sebagai manusia. Karena sebenarnya cemas itu bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang memang bahkan para nabi pun juga pernah mengalami yang namanya cemas atau gelisah. Jadi, tapi kita tuh tidak boleh selalu berpikiran kecemasan atau khawatir terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Karena sesungguhnya kalau seperti itu mungkin kita cenderung meremehkan kemampuan diri kita sendiri. Padahal manusia itu kan sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan dengan sebaik-baiknya manusia, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6 yang artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan juga ada kemudahan. Jadi sesungguhnya Allah itu memberikan kita ujian, kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan. Tetapi kadang manusia itu terlalu fokus pada ujiannya, kesulitannya. Padahal memang Allah itu menguji untuk meningkatkan level kita, untuk naik ke level yang lebih tinggi. Karena manusia itu tidak mungkin selama manusia hidup pasti akan diuji, tidak mungkin tidak diuji. Jadi kesulitan itu pasti ada. Kalau kita hidupnya hanya gampang-gampang saja, kita tidak naik level. Ulama saja bahkan diuji, bahkan mereka juga tiraka, puasa, 40 hari dan sebagainya. Kalau manusia itu pasti mengalami ujian. Dan juga Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah itu tidak akan membebani seorang manusia, seorang hambanya melebihi batas kemampuan. Jadi Allah itu mengukur hamba itu segini kemampuannya, takarannya segini. Tidak mungkin Allah menguji si A dengan ujiannya si B. Beda-beda ujian setiap manusia. Allah pasti mengukur, kamu sanggup, makanya kamu uji. Mungkin Allah memberikan ujian kecuali Allah tidak tahu kapasitas hambanya. Jadi pasti rasa cemas itu ada, gelisah itu ada. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi itu yang perlu kita dalami. Berarti kecemasan ini Ustaz, diuji atau itu dibatasi sesuai ke kemampuan kita gitu ya. Ya, jadi tidak sama ujian setiap baik itu. Iya, terus ini saya penasaran juga Ustaz, bagaimana sih solusi spiritualnya?
kalau secara spiritual, secara Islam, jadi ada 3 tingkatan utama. Mungkin sudah familiar atau sering kita dengar, apalagi di kalangan Muslim, bahwasanya yang pertama adalah berzikir dengan mengingat Allah. Jadi berzikir itu adalah sesuatu yang selalu kita biasakan sebagai umat Muslim, terutama ketika selesai sholat kita berzikir, astagfirullah, seperti itu. Jadi zikir itu mengingat Allah. Apa saja yang diucapkan, sebenarnya itu bebas ya. Karena kan zikir itu tidak hanya ucapan istighfar, alhamdulillah, bisa dengan asmaul husna, ya Rahman, Rahim. Yang penting kan kita berzikir, mengingat. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi yang artinya itu hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ketika kita sering mengingat Allah, mengucapkan zikir, tidak harus selesai sholat atau mungkin hanya di waktu-waktu tertentu, tapi zikir itu bisa kapan saja, di mana saja kita bisa mengucapkannya, mengingat Allah. Karena zikir itu juga bisa nanti melembutkan hati. Kapanpun itu bisa berzikir dan tidak ada batasan harus sekian, misalkan zikir harus baca ini 100, baca ini 1000, sekuatnya zikir. Kemudian juga ada doa. Jadi kan kita sebagai umat Islam juga diajarkan untuk selalu berdoa. Kenapa? Karena kan kita kan makhluk, bukan khalik, kan kita kan hamba. Dan Allah itu juga berfirman di surat Al-Baqarah yang artinya bahwasanya jika seorang hambaku bertanya di mana aku, ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Bahkan ada yang mengisyaratkan Allah itu lebih dekat daripada orang lain. Jadi ketika kita berdoa itu sesungguhnya Allah itu pasti mendengar doa kita, tapi kapan doa itu dijawab itu nanti terserah Allah. Karena dalam hadis juga riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya tidak ada yang dapat menolak ketetapan atau qadar itu kecuali doa yang dapat mengubah. Jadi doa itu juga unsur yang penting agar kita tidak pernah lelah berhenti mengadapkan tangan doa kepada Allah. Dan juga yang terakhir itu ada tawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua hasil usaha kita kepada Allah. Bukan artinya kita pasrah, tapi menyerahkan diri. Nah, beda antara pasrah dan juga tawakal. Tawakal itu ada setelah ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar, tidak bisa kita tawakal. Jadi harus ada ikhtiar. Berarti apa namanya kecemasan ini bisa terus di apa namanya ditegakkan oleh takdir, bisa diminimalisir. Kita tidak perlu zikir, doa dan juga kita mengharapkan. Terus ini ada lagi itu namanya terus apa sebenarnya berbaik menurut perspektif Islam? Itu burnout. Jadi burn kan kalau dalam bahasa Inggris kan terbakar. Out itu kan keluar. Jadi itu capek secara emosional, kemudian secara fisik, burnout, kelelahan, secara mental, secara emosional. Nah, istilah itu burnout. Jadi burnout itu kita tuh lelah, bukan hanya secara fisik kita kerja, tapi juga secara mental. Mungkin tekanan kerja, pekerjaan di tempat kerjanya yang sudah kerja, bahkan keluarganya. Jadi burnout itu kelelahan secara mental dan juga secara emosional, tidak seimbang. Misalkan dia terlalu banyak bekerja, ya terlalu banyak bekerja, terlalu fokus gitu bekerja sampai mungkin dia mengabaikan ya keluarganya, kesehatannya. Padahal Islam itu mengajarkan kita itu untuk tawazun, agar seimbang. Ya, karena Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, tidak pula pikir. Nah, artinya di sini apa? Ada prinsip keseimbangan, bukan hanya dalam membelanjakan hartanya, tapi juga dalam hal bekerja dan juga beribadah. Jadi tidak harus kita 24/7 dalam seminggu itu full bekerja, tapi juga kita harus mengukur ada waktu dengan keluarga, ada waktu kalau sekarang tuh me time dengan diri sendiri, kayak main game, mancing mungkin. Jadi kita tuh tidak terlalu over bekerja. Aku pengen bekerja untuk anak-anakku, misalkan kalau itu bekerja untuk diri sendiri apa ya, nanti ada self reward, healing kemana boleh, tapi kan kita tidak boleh
dolim pada diri sendiri, agar kalau misalkan tubuh kita, pasti tubuh kita nanti ngasih alarm kalau capek kan, lihat kan nanti gantung matanya yang situ ada aja. Jadi tetap harus proporsional, tidak berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan kan juga tidak bagus. Jadi burnout itu ya, kelelahan secara mental. Kalau mental biasanya mungkin dalam lingkup kerjanya ada tekanan dari kepalanya, bosnya gitu. Akhirnya dia mungkin merasa lelah dengan tekanan yang dia hadapi, kemudian juga ada masalah mungkin di luar kerjaannya dengan keluarga, dengan temannya. Padahal sesungguhnya sesuatu itu kan sudah Allah takkan, sudah Allah ukur semuanya, rezekinya semua sudah Allah tetapkan. Jadi kita memang perlu ya, tapi kita juga perlu sadar bahwasanya hidup itu manusia bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk beribadah. Sesuai dengan surat Al-Zariyat ayat 56, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya satu, untuk beribadah. Baik. Terus ini saya juga ingin tahu mengapa usia 20 sampai 30 tahun itu sering disebut sebagai fase quarter life crisis. Kenapa Ustaz? Ya, quarter life crisis itu kan ada istilah baru. Itu juga saya sempat baru dengar tuh ketika saya baru lulus kuliah waktu itu di tahun COVID di 2021 itu ada yang namanya quarter life crisis atau krisis di kehidupannya. Rata-rata memang umur di fase usia 20-30. Jadi fase ketidakpastian, fase mencari identitas diri, krisis identitas. Karena biasanya quarter life crisis itu memang terjadi di antara fase 20 sampai 30-an, antara umur segitu. Karena biasanya umur segitu itu rata-rata kadang mereka itu membandingkan pencapaiannya dengan pencapaian orang lain, dengan temannya, merasa tertinggal dari temannya. Misalkan temannya sudah lulus kuliah langsung kerja, karirnya jelas, bagus, kemudian juga punya pasangan, jodohnya sudah ada, hilalnya sudah kelihatan, tapi dia sendiri mungkin kerja belum, kemudian jodoh belum ada, jadi merasa tertinggal. Dan juga biasanya quarter life crisis itu mungkin juga tekanan sosial, ya kan sekarang sudah zamannya medsos saja, kita scroll, kemudian kita lihat pencapaian orang lain, teman kita di usia yang sama, mungkin di antara 20, 30-an, 25 misalkan temannya sudah punya karir yang jelas, kemudian sudah jelas ya penghasilannya, jodohnya, tapi jangan kita sendiri itu masih belum apa pengangguran. Itu sering yang akan jadi kalau sekarang, apalagi kan sekarang itu sangat sulit kan mencari pekerjaan. Nah, fenomena itu memang relate untuk zaman sekarang, makanya disebut dengan quarter life crisis, krisis identitas diri di fase umur 20 sampai 30-an. Nah, makanya dari itu sebenarnya kan balik lagi tadi, jadi quarter life crisis itu kalau kita sambungkan dengan anxiety dan juga berbentuk yang menurutnya di umur segitu pasti akan terjadi yang namanya burnout, kemudian anxiety, cemas akan sesuatu hal yang belum terjadi, ingin mengontrol semuanya, secara menyeluruh dan perfeksionis, pengen semuanya terus ada dalam kendaliku. Pokok semuanya harus, kalau ini taruh di sebelah sini harus sebelah sini, tidak boleh geser-geser. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi wajar memang quarter life crisis itu terjadi, tapi dalam Islam semuanya kan sudah Allah takkan, Allah ukur, rezeki sudah Allah tetapkan sejak kita ada dalam kandungan dan jodohnya sudah tetapkan. Jadi tidak mungkin apa yang Allah takar itu tertukar. Tidak mungkin Allah yang sudah tetapkan itu nanti tertukar. Nah, tapi tetap harus ada ikhtiar. Karena kan dalam surat Ibrahim Allah berfirman ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmat yang aku berikan. Jadi kembali lagi kita harus membiasakan bersyukur dari hal-hal yang kecil. Karena kita memang sebagai manusia, saya juga sendiri kadang lupa ketika diberi kesehatan, sehat, enak, seger, bisa beraktivitas, lupa bersyukur. Dengan apa ya? Berdoa, beribadah. Mungkin kalau sholat mungkin setiap hari yang kita lakukan, tapi mungkin bersyukur lebih lebih bisa kita praktekkan itu dengan mengucapkan apa ya, ke dalam diri kita sendiri, ngomong ke diri sendiri, Allah alhamdulillah saya bisa
beraktivitas, bernafas, bertemu dengan teman-teman dan juga keluarga juga sehat. Jadi ngobrol dengan diri sendiri itu juga bersyukur atas segala nikmat yang telah kita berikan. Dan juga Rasulullah dalam hadis juga bersabda, kalau kita pengen lihatlah pada orang yang berada di bawahmu, hadis yang berbunyi, lihatlah pada orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu. Padahal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Di sekolah Muslim. Jadi kalau misalkan kita tuh merasa kita itu jauh tertinggal daripada orang-orang lain, daripada teman kita, keluarga kita, sepupu, saudara kita, coba kita jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas di usia kita yang sekarang, sepantaran kita sudah bekerja, ya, finansial sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya istri. Nah, kalau kita lihatnya ke atas, kita cenderung meremehkan. Kok tidak sama ya Allah? Jatahku sama jatahnya tidak sama ya. Padahal quarter krisis itu adalah fase kehidupan manusia yang pasti dilewati oleh semua manusia. Fase mencari jati diri. Jadi pasti mengalami proses pendewasaan diri sendiri, mencari kerjaan, mencari jodoh. Makanya Allah menyuruh lihat ke bawahmu, lihat orang-orang yang ada di bawahmu yang lebih susah daripada kamu. Kamu masih bisa makan, rumah ada, tempat tinggal orang tua ada, cuma mungkin belum punya kerja, belum punya jodoh. Tapi di bawahmu ada orang yang sudah tidak punya apa-apa, harus mencari pekerjaan, menghidupi keluarganya, makan hanya satu kali. Jadi kita harus melihat di bawah kita agar kita tuh bisa lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi hidup itu bukan cuma sekedar berlomba-lomba balapan sama orang lain, karena kan setiap dari diri kita tidak sama. Ada temannya, saudaranya yang sudah sampai di depan lebih dulu, sampai Jakarta lebih dulu, kita masih sampai Surabaya. Kita kan tidak balapan dalam hidup ini. Kita balapannya bukan dengan orang lain, tapi kan balapannya dengan diri sendiri. Baik. Berarti tadi sudah dijelaskan ya tentang inisiatif, burnout, dan quarter life crisis. Jadi ya solusinya itu ya ada 4 pilar utama dalam Islam. Pertama ya tadi ikhtiar, kita jangan pernah luput untuk jangan pernah bosan untuk berusaha berikhtiar, karena ikhtiar itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga menganjurkan agar kita itu usaha, bukan pasrah. Kita itu harus berusaha. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ikatlah untamu, kemudian tawakal. Artinya apa? Kalau kamu punya unta, ikatlah di pohon, diikat. Perkara nanti untamu itu hilang, diambil orang atau lepas, nah itu sisanya adalah tawakal. Artinya apa? Kita usaha dulu, berusaha mencari. Kalau sudah kita berusaha, maka tawakal kepada Allah. Dan setelah tawakal, jangan lupa doa, diimbangi dengan doa. Karena sesuatu yang Allah tetapkan seperti tadi yang saya sampaikan itu tidak bisa diubah kecuali dengan doa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah. Karena kita kan manusia yang lemah sebenarnya. Semua yang Allah berikan kepada kita berarti kita. Dan juga yang ketiga adalah zikir sebagai bentuk penenangan jiwa kepada diri kita, afirmasi positif ke dalam diri kita. Meskipun tidak selalu kita bisa berpikir setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat, tapi disisipkan kata-kata afirmasi positif ke dalam diri kita dan juga tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu dulu dari kupas untuk pengantar berbuka puasa. Masya Allah, begitu indah ya Ustaz. Dengan lengkapnya Islam dalam membimbing kesehatan mental umumnya, ternyata solusi atas anxiety, burnout, dan quarter life crisis bukan hanya terapi psikologis, tetapi juga penguatan spiritual. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, menjadikan setiap ujian sebagai jalan kenaikan derajat. Baik, terima kasih ya Ustaz.
sudah berkenan hadir di acara Kupas ini ya Ustaz. Semoga dengan kami bisa ketemu di acara berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.